Halo guys, kita beli mobil lagi satu nih, listrik. Kebetulan kan diminta sama pemerintah untuk ganti semua mobil menjadi mobil listrik. Ini rencananya mobil mau dipakai di Banjar ya. Jadi yang pakai ini nenek nanti, kalau kita jalan-jalan aja kita pakai. Yuk, ini ada Mas Zidan dari mana Mas? Dari Pinpas Depok, Pak. Depok ya? Ya, Di mana sih itunya, dealernya? di Jalan Margonda Depok. Kita seberang Mitra 10. Persis seberang Mitra 10. Mas, ini kalau teman-teman mau beli mobil ini ya, apa sih penawarannya? Ada tipe apa aja, warna apa aja? Silahkan diceritakan. Nah, untuk Pinpas PF3 sendiri, kita lagi ada promo menarik, terutama untuk baterai sewanya. Untuk baterai sewa, kita mulai buka di harga 156 juta. Kita lagi ada promo cashback, dan promo cashback tersebut terbatas. Cashbacknya itu senilai 15 juta. Jadi harga akhir mobil PF3 baterai sewa itu di 141 juta untuk mobilnya. Nah, untuk varian warna kita ada 8 warna. Mulai dari warna hitam, putih, abu dan merah untuk warna standar. Untuk warna premiumnya dual tone seperti ini, ada warna kuning, biru, dan pink, dan yang terakhir ada warna urban mint yang favorit customer. Untuk tambahan harga warna premium itu di 1 juta dan di 1,5 juta untuk dual tone nya. Jadi ini berapa habisnya ini kalau pakai yang skema apa? Sewa? Sewa, jadi habisnya total untuk harga mobilnya di 142.500.000. Oh, berapa tambah berapa tadi? 100? 141 juta ditambah dual tone jadinya ditambah 1,5 juta, jadi harga terakhir 142.500.000. Oh iya, sama ini saya kalau nggak salah tambah kamera mundur ya? Iya betul Bapak. Aslinya nggak dapat kamera mundur? Asli nggak dapat kamera mundur karena itu additional Oh. aftermarket. Bisa ya pasang di sini ya? Bisa Bapak pasang Oke. di kami. Oke, terus apa namanya keunggulan mobil ini apa ya Mas ya? Kenapa kita harus pilih mobil ini? Nah, untuk keunggulannya Pak, yang pertama, kalau kita buka pintunya, kita tinggal unlock, mobilnya dia langsung nyala Pak. Kita tinggal masuk, taruh kunci di tengah, kita injek rem, dia langsung nyala. Dia tanpa start off engine kalau mobilnya. Dan untuk jarak tempuh, dia sudah sangat cukup untuk penggunaan dalam kota di 215 km. Dan kita juga sudah ada fitur fast charging untuk mobilnya. Dan dia portnya itu CCS2 DC, dan dia udah universal di SPKLU manapun yang bisa DC charging dia sudah bisa. Dan untuk ground clearance-nya di kelasannya kita sudah paling tinggi. Untuk bannya kita di 175 mm untuk ketinggiannya. Jadi kalau ada banjir kita bisa hantam aja aman. Dan di kelasannya hanya kita aja yang mobilnya sudah bannya sudah di velg ring 16. Sedangkan kompetitor masih velg ring kecil di ring 12 dan 14. Oke Mas, dapat apa aja? Nah, untuk kelengkapannya, yang pertama di sini kelengkapannya dapat portable charger, ada P3K, segitiga pengaman, tire seal inflator, buku waranti, panduan pemilik, dapat apar juga bonus dari kami, dapat carpet set, dan dapat alat pengalit towing. Oke. Dan kita dapat bonus juga kaca filmnya termasuk. Untuk Oke. ketebalan kaca film, depan 40%, kiri kanan dan belakang itu di 60%. Boleh lihat-lihat barangnya? Boleh Pak. Ini apa ini? Ini untuk aparnya Pak. Ini buat mobil listrik ya? Ya, buat mobil listrik. Jadi beda sama yang biasa ya? Betul Pak. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini aku taruh dulu. Untuk kelengkapan lainnya ada di bawah sini. Nah, pertama kita ada tire seal inflator. Di sini ada segitiga pengamannya in case of emergency. Nah, ini untuk kotak P3K-nya. Coba boleh dilihat isinya apa aja? Oh, boleh Pak. Untuk P3K-nya. Nah, kelengkapannya. Bisa dilihat. Nah, ini termasuk perban. Ada juga masker di sini. Ada kapas, antibiotik dan lain-lain. Ada semua di sini. Oke. Tadi ada kantong di bawah, itu kantong apa ya? Nah, itu alat untuk pengait towingnya Pak. Coba kita lihat juga. Aku bukakan. Nanti ngait towingnya di mana? Nanti untuk towing, untuk dipasangnya, untuk di bagian belakang ada di sebelah sini. Oh, dicungkil aja ya? Tinggal dicongkel, nanti kita putar aja. Oke. Di depan juga ada. Oh, jadi depan belakang ya? Depan belakang ada Bapak. Bagusnya towing dari belakang apa dari depan? Bagusnya kalau mobil VF3 ini dari depan Pak. Dari depan. Bagusnya. Oke. Terus itu apa lagi tuh yang besar itu? Nah, ini portable chargernya Pak. Mm-mm. Nah, ini sudah include dalam pembelian. Ini sebetulnya portable apa wall charging sebetulnya?
Kita nyebutnya itu portable Pak, namun spesifikasinya itu sudah cukup sebagai home charging juga Pak. Nah, kenapa kita bisa nyebut dia sebagai Pak? Aku geser dulu ya barang-barangnya. Ini untuk buku panduannya, ada buku garansi juga. Kalau mau servis, buku yang servis yang mana? Buku servis, buku garansi Pak. Oh, di bagian belakang mungkin ya? Di belakang untuk cap-capnya. Nah, untuk maintenance-nya di belakang sini. Per apa sih ini kita ke bengkel resminya? Untuk VinFast VF3 rekomendasi dari VinFast sendiri di 15.000 km atau per 1 tahun sekali. Jadi yang mana sampai duluan? Selebihnya setahun sekali? Ya, selebihnya setahun sekali. Dan itu hanya dikenakan nanti biaya jasa saja. Untuk tahun pertama di 300.000. 300.000 ya? Ya, untuk tahun kedua dan seterusnya sekitaran 700-800.000. Untuk jasanya saja. Oke. Ada suku cadang nggak ada ya? Ya, untuk spare part digaransikan juga Pak. Oke. Ini apa nih? Nah, ini untuk jadwal perawatan. Di sini masih jadwal yang lama 12.000, tapi sekarang kita sudah update di 15.000 Pak. 15.000 ya. Ya. Terus loncat jadi berikutnya 35. 15.000, 30. 30.000 dan kelipatan seterusnya. Oke. Terus itu apalagi dokumen-dokumen itu? Ini untuk kwitansi pembeliannya. Oke, nggak usah dilihat. Bisa diperlihatkan. Kwitansi dapat 2 untuk pembelian kamera mundur dan mobilnya. Sama dan ini Bapak dapat surat jalan. Berapa lama? Selama 1 bulan. Oke. Jadi sampai STNK jadi kita butuh kita kasih 1 bulan kerja untuk ininya surat jalannya Bapak. Ini untuk portable chargernya Pak. Namun spesifikasinya ya aku bisa bilang dia sama dengan seperti home charger. Nah, karena kan portable itu biasanya kecil, namun ini besar dapatnya kita. Nah, kenapa kita bisa bilang portable? Pertama dia bisa diangkat-angkat, dibawa kemana-mana. Dan untuk colokannya ini bukan yang ditanam di rumah. Kalau wall charger kan itu pasti ditanam, ditempel di rumah. Namun ini tinggal nyolok saja dan mobil bisa langsung dicas. Oke, karena ini CCS2 ya. Ini ada nggak sih aftermarket yang jual beginian? Untuk aftermarketnya biasanya ada Bapak. Yang penting gan colokannya sama. Kayaknya nggak ada, saya nggak pernah lihat deh kayaknya. Oh, rata-rata atas doang Pak. Rata-rata tipe 2 aja. Ya, tipe 2 aja. Berarti kalau ini ya khusus untuk mobil VinFast-nya aja. Oke, ini cuma ada 3 yang muncul. Jadi sebetulnya dari sekian banyak yang dipakai cuma 3 nih kalau CCS2. Betul Bapak. Ini ada bracket-bracketnya juga ya? Ada bracketnya. Nanti bisa di Wow ya, tempel ke dinding ya. Berat ini. Ya, berat Pak. Nah, ini kapasitasnya berapa kW ya? kapasitasnya di 3.300 watt. Oh, 3.300. Ini untuk bracketnya mau aku keluarin kW juga. ya. Ada juga di sini untuk 3,3 kW guys, 3.300 watt. Nah, ini untuk bracketnya. Ini bracketnya ke dinding ya. Bisa tinggal tempel aja. Terus pakai pisar-pisar itu ya, Ya, baut ini, sama pisar. Baut-bautnya ada semua, udah disediakan. Oke. Jadi cuma tinggal dipasangkan sesuai dengan rumah customer masing-masing. Oke. Kalau misalnya saya ngorder ke PLN ya, dan bilang bahwa ini mobil buat mobil listrik PLN-nya, kWh meternya, masih dapat diskon nggak untuk VinFast? Untuk VinFast masih dapat diskon. Dapat ya? Iya. Kalau pasang baru tuh yang 7.700 tapi ya? 7.700 Pak. Mungkin saya nanti pasang baru aja daripada tambah daya, takut nanti malah bingung ya. Iya Pak. Oke ya. Jadi listrik rumah tangganya tidak terganggu. Tidak terganggu. Betul. Kita sekarang ada dalam mobil. Gimana Mas? Apa fitur-fitur atau instruksi untuk yang baru punya nih? Apa yang harus dilakukan? Paling saat kita baru nyalain mobil, kebanyakan pengguna, Mas, cara nyalain AC-nya gimana? Nah, untuk cara nyalain AC-nya gampang. Saat kita udah masukin kunci di tengah sini, kita tinggal injak rem, mobil dalam posisi ready. Nah, kita cuma tinggal pencet aja yang bagian AC, kita putar di sini juga, kita pencet. Nah, ini baru AC-nya nyala setelah lampu kuningnya menyala. Nah, paling untuk fitur-fitur lainnya, contohnya kita ada 2 mode untuk di VF3 sendiri, ada mode Eco dan mode normal. Di sini kita juga ada mode merayap. Jadi mode merayap itu mobil perlahan maju saat nanti remnya dilepas, sama seperti mobil Matic pada umumnya jadinya. Lebih banyak pilih yang mana, mati atau hidup? Karena pengguna banyak yang menggunakan mobil Matic, banyak yang hidup Pak. Seperti ini. Di sini untuk fitur kameranya. Nah, kameranya kalau yang mobil Bapak kan sudah ada parkir dengan kamera. Jadi saat izin aku peragain saat kita R. Nah, kamera mundurnya dia sudah aktif jadinya. Nah, kalau di P dia hilang nanti. Nah, untuk transmisinya sendiri dia itu pedal type shifter. Jadi dia RND. Saat kita injak rem, pertama kita naikin ke atas, dia buat R, buat mundur di tengah. Kita ke bawah sedikit dia N.
Untuk maju jadinya ke drive di sini. Ini kotornya. Nah, untuk ke P-nya tinggal dipencet aja tombol ujung untuk electric parking brake-nya. Ada tombol ujung di tuas kanan, kita pencet. Nah, dia langsung ke mode park di sini. Ada logonya di sini, P merah. Di sini juga ada untuk overspeed warning, kecepatan berlebih. Jika kita melewati batas kecepatan tertentu ya nanti mobilnya akan bunyi, akan warning kita. Ini untuk alarm, respon buka kunci. Nah, untuk pemantauan GPS bisa diaktifkan. Ini fungsinya saat diaktifkan akan diketahui nanti di aplikasi Pinfast-nya. Jadi terserah ingin dinyalakan atau dimatikan. Jadi supaya pengguna dapat mengetahui posisi mobilnya dalam keadaan seperti apa. Walaupun jaraknya kilometer bisa 10 kilometer gitu, atau beda provinsi bisa? Bisa Pak. Bisa ya. Yang penting ininya nyala. Kalau nggak nyala pastinya nggak kedetek. Berarti dalam mobil ini ada SIM cardnya ya? Ada, sudah termasuk eSIM. SIM ya, bukan SIM card ya. Oke, Sudah. udah diinjek ya. Udah. Ini untuk mode service wiper. Tadi yang ini apa ini? Nah, ini untuk ini untuk odometernya, ini kelihatan odonya. Oke. Nampil di mana itu nanti tuh? Kalau nggak dimunculin apa efeknya itu? Kalau nggak dimuncul. Oh, ini pilihannya ini atau yang ini ya? Iya, Coba betul. digeser, apa bedanya? Nah, kalau trip A itu bisa Oh, di-reset. di sini yang berubah ya? Ya, nanti di tengah sini. Coba pakai seat belt dulu. Baik, aku pakai seat belt. Biar nggak ketutup apa tulisan yang itu tuh, kencangkan sabuk pengaman. Untuk yang Bapak juga berarti. Oh, Pak? saya juga berarti ya. Iya. Nih guys, kalau nggak ketutup. Iya, betul. Masukin dulu. Oke, Maaf, Pak. Aku siap, tarik, Pak. siap. Nih punya saya nih. Sip. Nah, biar kelihatan. Jadi kalau mau diganti-ganti tadi, coba Mas dites. Nah, kita trip A, Oh, Nah. gitu ya. kita bisa reset atur ulang. Jadi dari 0. Oh, dicoba atur ulang aja, Pak. Boleh, boleh. Boleh, kita atur ulang. Nah, ini jadi trip A-nya jadi 0. Kalau gitu kita pilih Odo aja. Baik. Yang odo yang selalu terbaca dari awal. Mm-mm. Terus apa lagi? Nah, ini untuk mode service wiper. Nah, ini banyak orang yang kadang bingung cara mengaktifkannya gimana. Mungkin aku contohin dulu, Pak ya. Mm-mm. Pertama aku izin matiin mobilnya dulu. Mm-mm. Nah, aku maaf Pak, tadi kunci utamanya di sini ya. Sebentar, aku kunci dulu. Kalau posisi kunci, mobilnya akan mati. Sebentar aku lock. Kita seolah-olah baru masuk mobilnya lagi. Buka pintu. Nah, untuk mode service wiper. Oh, maaf, ini remnya ketekan tadi sama aku. Dia akan aktifnya saat remnya nggak ditekan. Oke, jadi harus baru dibuka ya. Baru dibuka. Jadi nggak selalu muncul itu ya, bisanya tadi ya. Nah, ini baru bisa nih. Saat kita baru menekan rem. Oh, kalau tekan rem dia udah nggak bisa lagi ya? Nggak bisa. Jadi mode ready. Izin. Kalau mode service wiper aku contohin. Nah, wipernya akan berdiri. Bisa dicopot ya. Bisa copot ganti karet. Amannya seperti ini untuk mobil VF3. Nanti kalau nggak ngerti ditarik sama mereka. Iya, betul. Itu nanti bikin wipernya cepat rusak nantinya. Oh ya, udah nyala. Nyalain lagi biar adem. Biar adem. Aku nyalain AC-nya seperti ini. Sudah nyala AC-nya. Lanjut menu-menunya. Menu-menunya. Nah, kita di sini juga ada Android Auto dan Apple CarPlay. Yaitu harus pakai kabel C2C di sini. Bukan wireless bukan ya? Bukan wireless, harus pakai kabel C2C nantinya. Oke. Dan untuk browser web kita bisa juga buka buat nonton YouTube. Internet dari mana? Internet nanti dari hotspot HP-nya, Bapak. Oh, dari HP bisa ya? Dari HP bisa. Kalian kan nggak ada internet, jadi tidak terjangkau. Nah, untuk browser web, untuk EV kita bisa ngecek target pengisian daya kita. Bisa kita batasi ingin 90, 80 sampai dengan 50. Kita setnya sebagai di 100. Nah, untuk mengingat baterai lemah ada juga di bawahnya. Kita setting bagusnya di 25 supaya kita nanti pengen ngecas kita diingatkan. Nah, di sini untuk status baterainya, suhu baterainya terlihat 74% sisanya, dan perkiraan jarak tempuh di 157 km.
Ada untuk fitur lainnya seperti media, musik, ini fitur-fitur umum Pak ya. Bapak bisa konekin ke Bluetooth atau by kabel bisa, atau bisa radio. Tenang. Yuk Nih, pakai bisnet sekarang. Info lebih lanjut ini untuk kunjungi radionya. website. Seperti ini. Nah, untuk matiin volume di sini nih. Dan aku kasih sedikit petunjuk. Banyak orang yang nggak tahu untuk tombol volume ini dia bisa mereset layar head unit. Jadi jika sewaktu-waktu di saat volumenya nggak muncul, Bapak bisa tinggal pencet aja ini volumenya yang lama sampai dia ngereset sendiri. Jadi untuk menormalkan head unitnya nanti. Kalau misalnya sewaktu-waktu dia Error atau hang gitu ya. Betul Bapak. Nah, untuk panduan pemilik ini akan dicek saat di bengkel. Ini mobil masih baru jadi belum ada warning terkait mobilnya. Ini untuk pengaturan umum, untuk ganti bahasa, konekin Bluetoothnya, connect ke WiFi bisa diatur. Volume, equalizer, untuk tema bisa diganti di sini. Ini untuk pengaturan informasi kendaraan, Bapak bisa ganti bahasa juga di sini dan lain-lain. Nah ini untuk update software. Jadi saat di connect ke hotspot, kalau lagi ada update software terbaru, mobilnya bisa mengupdate sendiri nantinya. Untuk servis, nah ini belum ada peringatan. Di sini ada juga untuk telepon. Nanti saat bisa dilihat saat connect ke Bluetooth. Dan untuk mengatur kecerahan layar, kita ini sama saja kayak HP seperti umumnya, bisa diturunin ke bawah. Nah kita bisa atur mau eco mode. Nah eco mode normal bisa diganti. Di sini mode kemah. Kalau Bapak sedang road trip misalnya pengen istirahat pinggir jalan. Mode kemah tuh bedanya dengan mode biasa apa ya? Jadi dia itu akan jaga suhu mobilnya tetap stabil Pak. Dan Bapak jika ingin idle lama, mobilnya itu nggak akan makan daya yang banyak. Oh, jadi lebih irit ya? Lebih irit jadinya. Nah, sini untuk call centernya, buat pusat peringatan kalau ada warning. Nah ini untuk ngecek kameranya bisa. Ini belum banyak yang tahu juga, untuk kamera bisa dipencet di sini. Kalau buat ngeliat ke belakang tanpa kita perlu pencet R. Mas, untuk kamera bisa pasang sendiri atau sebaiknya di dealer? Sebaiknya di dealer, karena kalau masang sendiri itu akan menghanguskan garansi. Garansi kelistrikannya kita nggak akan jamin jika head unitnya ada kerusakan, karena beli kameranya bukan dari VinFast secara langsung. Kalau dari dealer kita garansikan jika ada kerusakan, ya tinggal kembali saja ke dealer, kita akan perbaiki. Untuk mengatur kecerahan layar di sini, pengaturan. Paling cukup sudah itu semua untuk fitur-fiturnya yang dapat diketahui dari mobil VinFast V3 sendiri. Baik, jadi untuk pelanggan yang berminat bisa hubungi saya. Saya izin jelaskan untuk beberapa garansinya di bagian akhir ini. Untuk garansinya sendiri, untuk baterai include kita ada di garansi baterai 10 tahun atau 200.000 km. Namun kalau baterai sewa, dia garansi baterainya jadinya seumur hidup dan dia unlimited kilometer. Dan untuk garansi suspensi kita ada di 5 tahun atau 110.000 km. Kita juga ada garansi kendaraan di 7 tahun atau 160.000 km. Dan terakhir yang kita garansikan di sini itu ada garansi baterai 12 volt atau aki, itu di 2 tahun atau unlimited kilometer. Jadi kalau dalam waktu sebelum 2 tahun baterainya soak atau mati, itu bisa diganti ya? Bisa diganti dan itu free. Kita garansikan selama 2 tahun. Oke. Terakhir Mas, kalau mau beli ke Mas Zidan, nomor teleponnya berapa? Izin untuk nomor telepon aku di 0851 8306 6521. Itu dengan Zidan dari VinFast Margonda Depok. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali.